Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, para kiai, alim ulama. Hadir pula bersama kita pagi ini Bapak Senator, Abangda, Kakanda, Hardihud, Doktor, ibu-ibu yang punya acara kita hari ini. Bapak-bapak ini menumpang saja semuanya. Majelis Ta'lim Al-Bahjah, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kajian kita tawakal dalam rumah tangga. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendaraanku yang di luar itu, ontaku, kudaku, aqiluha wa atawakal am utlikuha wa atawakal. Aku tambatkan dulu ke pohon korma, ikatkan dulu talinya, baru bertawakal, atau lepaskan saja baru bertawakal. Kata Nabi, iktilha, ikat dulu baru bertawakal. Inilah konsep tawakal. Apa maknanya? Ikat dulu baru bertawakal. Apa maknanya? Usaha dulu. Setelah usaha baru bertawakal. Motor ibu yang di luar tadi sudah dikunci, baru tawakal. Jangan kuncinya ditinggal masuk ke dalam. Kalau ada orang yang kuncinya ditinggal di stang masuk ke dalam, apa namanya? Sodakoh. Kuncinya, stangnya dikunci. Beli satu gembok, rantainya dikunci. Beli rantai besi kecil, ban depan kunci. Beli rantai agak besar, ban belakang kunci, ikatkan, tambatkan ke pohon yang ada di taman. Pas pulang dari sini, pohon itu digergaji orang. Berarti sudah takdir. Itu baru takdir. Jangan motornya dilepas, tidak dikunci, kuncinya ditinggal stang, lalu kemudian beli kangkung, ngobrolnya 2 jam. Buka beranak begitu, tengok hilang. Pulang ke rumah suami nanya, mana motor kita? Sabar ya bang, takdir. Kira-kira sampai di sini sudah paham tentang makna tawakal ya bu? Saya rasanya tidak menceramahi ibu-ibu, dan saya tidak pernah merasa menceramahi emak-emak. Kenapa? Karena saya dari kecil kalau sholat Jumat pulang disuruh emak saya cerita apa isi khutbah tadi. Jadi sekarang ini seolah-olah saya sedang bercerita dengan emak saya apa yang kau pelajari di Mesir dulu. Nah sekarang saya cerita aja. Jadi ibu-ibu jangan merasa digurui oleh Ustaz Abdul Somad. Kalau berguru sama Buya Yahya, kalau sama Ustaz Somad dengar-dengar cerita aja. Itulah makna tawakal. Jadi nanti kalau bapak nanti di rumah nanya ibu, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi mak? Kata Ustaz Somad begini ceritanya pak. Bentar ya, aku ambil MP3-nya. Itu juga bagian dari tawakal. Bawa HP, rekam, beli kamera, pasang pakai tiang.
ambil pena, catat, tulis. Setelah pulang ingat, baru namanya tawakal. Kamera tak dibawa, HP tak hidup, pena tak nulis, ya hilang. Al ilmu saydun, ilmu itu binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu, tulisan itu tali pengikatnya. Ilmu yang saya sampaikan ini kelinci yang liar, ilmu yang saya sampaikan ini rusa yang liar. Tulisan adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Oh, Ustaz nyindir kami yang nggak nulis ya? Hah? Saya tak pandai sindir menyindir. Bukan saya ngatakan ceramah saya ini mesti ditulis. Ibu kenapa nggak nulis? Ibu kenapa nggak nulis? Kita bukan anak TK. Kenapa nggak tulis? Kami tak perlu nulis Pak Ustadz. Itu zaman pengajian wirid yasin jadul. Kami sekarang tak nulis. Kami sudah punya tim IT Al-Bahjah. Itulah kerennya takbir. Kenapa Ustadz bertakbir? Supaya tim IT jangan merasa dia besar. Begitu takbir, takbir Allah. Jadi kalau dipuji-puji orang, ibu suaminya ganteng ya. Iyalah, ibu suaminya ganteng ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu Allah yang ngirim. Itu jangan dipuji orang, ya memang tak ada yang lebih ganteng daripada dia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setiap pujian kalau tidak disebut nama Allah, kita khawatir kena penyakit ain. Anak dipuji, anaknya lucu ya, alhamdulillah. Makanannya enak ya, alhamdulillah. Ini siapa yang masak? Siapa dulu? Ini kena penyakit ain. Dah, tawakal sudah. Tawakal dalam tahu kan? Dalam, luar, atas, bawah. Rumah tangga. Apakah di Batam nih orang masih berumah pakai tangga? Ini cerita zaman dulu. Karena orang Melayu rumahnya di tepi sungai. Rumah tepi sungai pakai tiang. Kenapa pakai tiang? Karena air pasang surut. Sungai tepi laut, datang air naik turun, maka rumah tadi mesti dipasang tangga. Itulah maka disebut rumah tangga. Saya berapa kali datang ke rumah orang Al-Bahjah, tak ada tangganya. Masuk langsung ke lantai, rumah lantai lah. Ini istilah rumah tangga, artinya ada tiang, ada lantai, ada dinding, ada atap. Bekerja sama antara dinding, tiang, atap, lantai, jadilah dia rumah tangga. Ada laki, ada bini, ada suami, ada istri, ada anak, ada menantu. Itulah yang dimaksud dengan rumah tangga. Judul kita tawakal dalam rumah tangga. Ustaz Somad ceramah tidak boleh keluar dari judul baliho. Kalau keluar ditangkap Panwaslu dan Bawaslu. Dah, makna judul selesai. Sekarang kita lanjutkan pembahasan. Tawakal yang pertama dalam rumah tangga adalah saat mencari jodoh. Kau kenapa belum nikah? Aku tunggu aja Pak Ustaz. Kalau jodoh takkan kemana. Iya kalau yang datang anak gadis. Kalau nenek-nenek, iya kalau yang datang anak lajang. Kalau atu-atu, makanya tadi kita bahas di awal, seimbang antara usaha dan doa. Jadi yang laki-laki kau berusaha,
Ini kan banyak ibu-ibu dari Al-Bahjah. Kau tanya lah Bu, ibu ada anak gadis? Ada. Berapa Bu? 3. Saya ini belum nikah, mohon maaf ya nak. 3 udah disapu angin puting beliung. Ada usaha, dikasih Allah Ta'ala mulut lisan untuk ngomong bicara. Ibu ketua pengajian, iya. Banyak anggotanya Bu, banyak. Ada yang gadis, mohon maaf deh, ini pengajian mak-mak semua. Yang gadis tak ada, tapi kalau janda ada. Artinya ngomonglah, bicara. Yang laki-laki bicara. Kami ini perempuan Pak Ustadz, kami ini kalau ngomong gitu malu lah Pak Ustadz. Jangan langsung ngomong ke dia, cari orang yang amanah. Tadi waktu ngaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, sejuk hati saya mendengarnya Pak Ustadz. Jangan langsung datang ke Kori, ke saya datang. Ustadz Somad, tolong jangan ceritakan ke yang lainnya Pak Ustadz. Cerita darat tak boleh bawa ke laut. Apa namanya? 4 mata boleh Pak Ustadz, jangan kan 4-3 pun bisa. Apa namanya? Ini Pak Ustadz, saya ingin mencari imam. Mohon maaf, saya sudah menikah. Bukan Ustadz. Kori itu tadi mau Ustadz tanyakan ke dia, dia udah nikah apa belum? Maka saya pun diam-diam saya tanya, Ustadz dah nikah? Tapi baru sekali kan Ustadz? Bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya pada laki-laki? Belum saya jawab. Setiap barang dagangan dibawa orang lain tak laku. Kalaupun laku tak banyak. Tapi kalau yang membawa anak muda yang ganteng wajahnya bercahaya ini laku keras. Maka Khadijah pun heran. Siapa yang membawa barang dagangan ini? Kata Maisarah. Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Kata Maisarah, itu dia yang bawa. Mana dia? Itu dia orang. Ya Allah, itu dia orangnya. Iya, siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maisarah, tolong kau kasih tahu sama dia, mau tak dia nikah sama aku? Maka carilah orang yang amanah, jangan yang ember bocor. Begitu kita minta sama dia, langsung di-share-nya. Ada tadi yang minta, bagi yang suka like and share. Pecahlah cerita tuh. Malulah kita. Nanti ditunjuk orang, siapa itu? Itu yang nembak aku kemarin. Yang laki-laki ada usaha mencari perempuan, yang perempuan ada usaha mencari laki-laki. Kalau tak dapat, tidak kecewa. Kenapa? Karena sudah fatawakkalu 'ala Allah. Bertawakkallah pada Allah, serahkan pada Allah. Kalau sudah itu kau serahkan, tidak berarti husnuzon sama Allah. Karena Allah menyediakan yang lebih ganteng, yang lebih tinggi, yang lebih mancung, yang lebih keren daripada yang hitam, pesek, pendek, busuk. Oleh sebab itu maka setelah tawakal tak ada lain kecuali percaya, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu suami ibu. Ya. Kok bisa ibu nikah sama dia? Itulah yang sudah dikirim Allah untuk aku. Aku beriman kepada takdir Allah. Takdir baik apa takdir buruk, Bu? Takdir buruk. Mana boleh? Allah yang lebih tahu tentang kita. Allah yang lebih mengerti tentang kita. Anak kecil minta pisau. Mak, minta pisau, mak, minta pisau. Jangan main pisau, nanti tanganmu luka. Sedangkan logika emak saja tak bisa ditangkap oleh
anak, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sudah dikirimkan Allah untuk ibu jaga. Kenapa dulu tidak nikah dengan dia, padahal dia sekarang rupanya kaya, rupanya sekarang dia hebat, rupanya sekarang menurut Allah inilah yang lebih cocok untuk ibu. Makanya pulang nanti namanya salah ibu yang selama ini marah-marah sama bapak. Bang, rupanya kata Ustadz tadi memang kaulah yang paling cocok sama aku. Adapun mantan-mantanku yang lama tuh memang tak cocok, bang. Jadi selama ini kau baru sadar? Iya. Ini belum masuk lagi ke dalam. Ini baru pembahasan tentang mencari. Maka ada usaha, setelah usaha tawakal. Ini pokok pangkal yang pertama. Ustadz Somad, saya belum juga dapat lagi Pak Ustadz. Lagunya tiap hari, tiap petang, tiap malam. Kaset tuh sampai auto reverse, tak ganti-ganti. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati. Di masjid tak boleh nyanyi. Nah, oleh sebab itu maka selama ini nahoda ini bingung. Apa kata nahoda? Aku sudah lama mau berlayar, berani aku menghadapi lautan yang luas, tapi bahtera tak nampak. Apa kata bahtera? Ini kapal sudah kokoh dan kuat, tidak siap untuk pergi berlayar ke Pulau Harapan, tapi nahoda tak juga nampak. Kapal bingung mencari nahoda, nahoda bingung mencari kapal, tapi karena ada usaha dan tawakal, akhirnya dijumpakan Allah. Itu bukan usahamu, itu bukan kerja kerasmu, tapi karena Allah sudah menuliskan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saat itulah ibu akan berkata, bang, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Apa kata si abang? So sweet my darling. Selesai pembahasan yang pertama, 16 menit. Saya insya Allah ceramah sampai sekarang jelas, judulnya jelas, waktunya jelas, mulai jam 9, jam 10 habis, sesuai dengan yang tertulis. Setengah jam, setengah jam. Nih tanya jawab. Materi 1 jam, tanya jawab unlimited. Tulis di kertas. Habis pembahasan pertama, tawakal dalam hal memilih jodoh. Akhirnya setelah pinang meminang, orang Melayu, saya tak tahu adat yang lain, pertemuan pertama merisik. Merisik itu mengintai-intai, kira-kira udah dipinang orang atau belum. Datanglah keluarga menemui keluarga perempuan, petatah petiti pakai pantun, bulung balam, burung merpati. Burung-burung aja habis setengah jam. Habis itu masuk pula buah duku, buah melinjo, habis setengah jam. Lama-lama tuan rumah ini, apa yang mau kau? Burung, buah apa yang mau tanya? Maksud kami mau naik anak bapak ini udah 2 anaknya udah. Pertama merisik, ternyata dia belum ada yang punya, meminang. Setelah dipinang berinai, setelah itu berkhatam kaji, setelah itu akad nikah, setelah itu 2 hari 2 malam pesta besar. Itulah makanya orang dulu 7 hari 7 malam, gulai kambing, masak putih, rendang, buat halua, manisan, teh manis, manis. Sekarang dipres hanya 2 jam di hotel. 7 hari 7 malam dulu, sekarang orang mau masuk kantor bisnis sibuk, akhirnya dipres. Hadiri undangan nikah dari jam 2 sampai jam 4. 2 jam. Lewat sikit udah lain pengantin. Dulu
makanan gulai kambing, ayam. Sekarang tak ada. Tak makan kambing, kolesterol. Minuman, tak minum teh manis, diabetes. Itu agak kasih air putih aja. Oh, menyindir. Saya sudah minum teh tadi. Dan Ustadz ceramah jangan kasih teh, lehernya panas, dikasih air panas, dikasih air gula, hilang suaranya. 5 tahun ceramah macam miti aja lagi. Hebat jamaah Al-Bahjah, kasihnya air putih. Artinya apa? Zaman efisien, tapi jangan lupa nilai-nilai Melayu Islam yang lama tetap dipakai, tetap ada pinang meminang. Jangan meminang anak gadis orang yang sudah dipinang orang lain. Jangan membeli barang yang sudah di DP orang lain. La yahillu limuslimin, la yahillu limuslimin ayyaktiba fawqa khitbati akhih. Jangan meminang yang sudah dipinang orang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Maksud hati kami datang ke rumah Pak Haji mau meminang anak gadis Bapak. Sudah dipinang orang. Berapa kemarin dipinangnya Pak Haji? 100 juta. Gimana kalau saya kasih 150? Oke. Bayangkan sakit hati laki-laki itu. Iya kalau dia laki-laki yang perkasa tegar. Perempuan yang kau pinang kemarin dikasih bapaknya karena lebih mahal. Tak penting, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah satu, hilang. Iya kalau dia tegar. Kalau dia orangnya letoy, begitu. Gimana Pak? Yang udah kupinang, maaf ya Dek, ada yang lebih mahal, udah ku ambil. Pergi dia ke jembatan Barelang. Bukan terjun, foto-foto. Mati dia. Oleh sebab itu maka haram hukumnya menerima pinangan. Kalaupun kau suka betul dengan anak gadisnya, tanya baik-baik. Jadi anak bapak, anak Bu Haji udah dipinang orang, sudah. Adiknya tak ada, dia tinggal di sini. Kemarin tunangannya sampai berapa bulan? Sampai 28 Februari. Hari ini tanggal 4. Berarti 24 hari lagi. Apa doalah sama 24 hari itu? Ya Allah, matikanlah sabar. Tak boleh. Ya Allah, kalau memang dia milikku, berikanlah. Tapi kalau memang tidak, ya Allah, ratakan dia dengan tanah. Matikan maknya, ayahnya, rumahnya sama calon lakinya itu. Sakit betul laki. Tak boleh. Tak boleh mendoakan yang buruk. Aku senang sama anak Bu Haji ini ya Allah, karena jilbabnya panjang. Tapi selama ini aku waktu mau ngomong tuh malu, karena aku belum punya duit, belum punya kerjaan. Sekarang begitu aku datang, rupanya sudah disalib Valentino Rossi. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku tak apa, tapi tolonglah kau ganti dengan yang lebih cantik, yang lebih tinggi. Kasihan tak ibu nengok nasib dia ni. Saya aja kasihan tengok dia. Apalagi ibu-ibu yang hatinya lebih lembut. Di mana dia Pak Ustaz? Tak perlu lah kita ceritakan. Selesai satu pembahasan tawakal ketika mencari calon. Kira-kira bisa tak manusia ini merubah takdir yang sudah ditetapkan Allah? Bisa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Suara saya jelas? Jangan nanti kita ceramah berapi-api, orang udah selesai, Ustaz mohon maaf ya Pak Ustaz ya. Apa-apa kata Ustaz tadi. Dah selesai. Setelah nikah, tadi sebelum nikah galau,
nikah sama siapa nanti, nikah sama siapa nanti, nikah sama. Tidak ada yang bisa menghilang galau itu kecuali tawakkal ala Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, hatiku pun tenang. Rezekiku yang sudah ditetapkan Allah tak mungkin diambil orang. Air minumku yang sudah ditetapkan Allah tak mungkin diambil qori, karena ini untuk aku. Begitu juga dengan calon istriku yang sudah ditetapkan Allah, mungkinkah diambil orang lain? Tak mungkin diambil orang lain. Allah menetapkannya. Engkau bingung tentang rezekimu, anak rezeki, rumah rezeki, duit rezeki, kendaraan rezeki, air minum rezeki, jodoh rezekimu lebih tahu tempatmu daripada engkau tahu tempat rezeki. Di mana makan siang saya siang ini tak tahu saya. Tapi gulai asam pedas itu tahu di mana saya berada. Itulah yang disebut dengan iman. Orang kalau tahu bahwa dia diatur Allah, dia tidak akan pakai pelet. Tak akan pakai pelet. Ini sekarang banyak nih anak-anak lajang nengok anak gadis. Hai adik, nikah sama abang ya. Apa? Kucing kurap? Marah, kecewa, emosi, cinta ditolak, dukun tidak. Coba kalau dia ikut pengajian Al-Bahjah, apa kata dia? Adinda, kau ejek aku tak apa-apa, tapi kau tengok 5 tahun akan datang. Emangnya kenapa bang? Entah, aku pun tak tahu. Dah, selesai pembahasan pertama. Galau jodoh di mana? Diselesaikan dengan tawakal. Setelah ketemu akad nikah, di mana akad nikahnya? Di Masjid Agung Batam. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Dah, selesaikah gundah gulana risau di hati? Belum. Tadi risau karena belum ketemu jodoh. Setelah ketemu jodoh, datang galau yang baru karena orang mulai bertanya, sudah berisi? Sudah ada isi? Sudah ada anak? Sudah ada? Muncul terus pertanyaan. Sebelum ini orang nanya, kau kenapa tak nikah? Kenapa tak nikah? Kenapa belum nikah? Ini kan udah dekat bulan puasa, kenapa belum nikah? Emangnya nanti mau bangun pakai mercon? Setelah menikah muncul pertanyaan baru, kenapa belum punya anak? Kenapa belum punya anak? Galau. Maka naik lagi level kedua, tawakal. Usaha dulu. Bagaimana usahanya? Kau makanlah jus kacang hijau, pergi umroh, titip sama jamaah umroh kurma muda. Kata orang, Ustadz Somad mau umroh ya? Iya. Titip kurma muda ya Pak Ustadz. Untuk apa? Istri saya belum hamil Pak Ustadz. Dari mana kau tahu makan kurma muda bisa hamil? Entah gitu kata orang. Pergilah saya ke Makkah, jumpa saya, tengok orang jual kurma muda. Saya tanya aja, ta'al ya Ahmad, bikam ada? 5 rial, 10 rial. Dia jual kurma muda. Sudah lama jual kurma muda? Sudah lama. Apa betul makan kurma muda ini bisa istri punya anak? Kata dia, sedang biniku belum hamil. Rupanya kurma muda itu mitos saja. Sulitkah bagi Allah membuat binimu hamil? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Divonis mandul, tak punya anak. Siapa nama dia? Namanya Sarah. Tarah nama dia.
sampai nama suaminya Ibrahim alaihissalam, tak punya anak, diponis lara mandul, tak punya anak. Karena diponis mandul tak punya anak, akhirnya Nabi Ibrahim buka cabang. Itulah dia cabang baru namanya Hajar. Nikah sama Hajar, dapatlah anak laki-laki namanya Ismail. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. 86 tahun Pak, 86 tahun Bu. Setelah 13 tahun umur Ismail, lahir adiknya. 86 tambah 13, 99 tahun umur Ibrahim. Hamil bini tua yang dianggap sudah mandul, game is over. Apa sebenarnya yang terjadi? Allah mau kasih tahu bahwa yang kalian ponis tak mungkin punya anak, bisa punya anak. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya nanti kalau bapak tuh datang membawa secarik kertas dengan materi 6.000, Adinda, karena kau belum juga punya anak, udah kutunggu, tolong tanda tangani, abang mau buka cabang. Bang, ingat abang kisah Nabi Ibrahim, akhirnya Hajar tuh bisa juga punya anak kan? Tunggulah bang 99 tahun. Ojo kesusu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang mustahil bagi Allah. Sulitkah bagi Allah membuat perempuan tua yang diponis tak mungkin punya anak? Ternyata bisa. Sebetulnya yang diinginkan Allah itu apa? Allah ingin engkau bermunajat. Kalau sudah putus asa, dokter mengatakan tak bisa, pakar mengatakan mustahil, berbisiklah ke bumi agar langit mendengarkan. Di tengah malam bermunajat, minta pada Allah, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Saya sampai sekarang tak pernah menanyakan orang sudah punya anak berapa, karena saya khawatir mungkin dia sudah lama menikah belum punya anak. Orang yang sudah lama menikah belum punya anak itu sama macam orang sakit gigi dan punya bisul. Maka begitu kita tanya sama dengan mencuri. Jangan cerita bini pada orang yang belum nikah. Jangan cerita anak pada orang yang belum punya anak. Saya, kawan saya, sahabat saya, teman saya, mereka mulai bicara tentang anak saya kemarin. Padahal di situ ada yang sudah lama nikah belum punya anak. Saya alihkan pembicaraan. Saya belok-belokkan. Ini belokkan juga lagi di sini. Saya belok-belokkan. Dibelokkan juga. Lama-lama pergi saya. Rasakan perasaan dia sudah lama merindukan. Kalau mau nolong dia jangan nanya-nanya dia. Kalau mau nolong dia, aku mau nolong kau saudara. Ada kemarin di sana pandai dia mijat, kusuk. Dikusuknya nanti jari-jari kau cuma habis itu kusuk 2-3 kali kusuk punya anak dia. Entah ada yang tersangkut-sangkut di kaki. Kok kemarin 7 tahun tak punya anak? 7 tahun tak punya anak Pak Ustaz. Terus saya ruqyah Pak Ustaz. Ruqyah di Masjid Ittihad Rumbai sama Ustaz Zafrullah. Di ruqyahnya rupanya bini saya itu diganggu jin. Makanya tak bisa hamil. Ada jin itu mengganggu otak, panas otak, gila. Ada jin itu mengganggu tangkai jantung, emosi saja. Yang ini jin ini menghalangi pertemuan sehingga istrinya tak hamil. Setelah diruqyah 7 tahun nikah, lahir anak. Usaha ke dokter. Ustaz Somad, ya kami sudah lama nikah tak punya anak. Sudah makan makanan kacang-kacangan, kusuk,
pijat refleksi, sudah. Apalagi usaha, mau pergi ke Singapura Pak Ustadz, untuk apa? Bayi tabung boleh Pak Ustadz? Boleh, dengan ketentuan dan syarat memang betul punya suaminya, memang betul sel ovum istrinya, dan dokternya amanah. Asli punya suami, asli punya istri, dokternya amanah, tawakal Allah. Jangan pakai stuntman. Nanti waktu anak lahir mancung, mata biru, rambut pirang, ayah hitam. Rupanya dokter tak amanah, diambilnya maaf cakap dari bank sperma di Eropa. Ini haram, ini tak betul. Maka usaha apa ini? Usaha makan kurma muda, usaha rumput Fatimah, usaha makan ini, usaha pijat refleksi, usaha ini. Tapi yang namanya dukun ya, yang pakai dukun. Dukun yang boleh cuma satu, dukun sunat. Lainnya itu jangan. Dukun kenapa tak boleh? Dokter kenapa boleh? Dukun kenapa tak boleh? Karena dukun pakai jin. Dokter kami pakai jin juga Pak Ustaz. Mana ada dokter pakai jin? Itu celana jin, itu lain. Akhirnya setelah usaha punya anak, ambil cuti, istri berhenti sebentar, suami pun berhenti, pergi ke bukit, makan enak, tengok yang enak-enak, tenang, HP mati TV, mati gangguan. Akhirnya setelah liburan sebulan pulang, ambil istrinya. Bisa. Jadi segala usaha, mungkin selama ini stres, maka dia curang macam-macam lah perkara medis. Selesai. Akhirnya alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya pun hamil, punya anak. Habis pembahasan yang pertama, masalah galau karena jodoh, obatnya usaha dan tawakal. Galau punya anak, usahanya usaha, obatnya usaha dan tawakal. Sekarang anak pun lahir, tuh belum lahir lagi. Kata dokter, selamat ibu positif. Selamat bu, ibu positif. Alhamdulillah. Muncul masalah yang ketiga, takut anak cacat, takut kepala anak besar, takut jarinya tak sempurna, takut, cemas. Maka tak ada lain kecuali dengan usaha dan tawakal. Periksa ke dokter, dicek sama dokter. Sebentar ya bu, tenang. Kenapa lagu dangdut nih? Ibu-ibu, selama proses kehamilan ini di luar kuasa kami dokter. SPOG, spesialis kandungan, kami tak ada kuasa. Ini kuasa Allah, kami hanya periksa saja. Periksalah ke dokter yang muslimah perempuan. Ada dokter perempuan di Batam? Makanya anak ibu yang satu tahfiz Quran, yang satu jadi ustadz, yang satu jadi polisi, yang satu jadi tentara, yang satu jadi dokter SPOG. Karena kalau tak ada dokter perempuan, nanti dokter laki-laki. Dokter laki-laki tak mahram, hanya boleh darurat tingkat tinggi. Sampai di Batam, di Kepulauan Riau misalnya, tak ada lagi dokter perempuan. Kalau tidak diserahkan ke dokter laki-laki, mati. Maka waktu itu boleh. Tapi masih ada ustadz dulu, anak ustadz bagaimana? Dokter perempuan. Dokter perempuan. Kalau tak bisa lagi Pak Ustadz, apa boleh buat? Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Gimana bu dokter? Anak saya itu gimana? Alhamdulillah Ustadz Somad, pertumbuhannya sehat, jari-jarinya sehat, otaknya sehat, semuanya sehat. Siang dan malam berdoa. Datang ke Ustadz, Pak Kiai, istri saya sekarang sedang hamil, saya takut nanti anak cacat, saya takut nanti kena penyakit. Jangan takut, jangan cemas, banyak-banyak berdoa. Apa yang mesti saya baca Kiai? Kata Pak Kiai, banyak-banyak baca surat
Yusuf ya, Nabi tak ada nyuruh baca surat Yusuf. Nabi cuma suruh banyak-banyak baca Tapi kiai tadi nengok, nah nampaknya cocok baca surat Yusuf. Disangka ibu ini kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Dibacanya lah tiap hari. Begitu lahir hitam. Komplain ke kiai. Kata Pak Kiai kalau baca surat Yusuf, aku tak ada bilang ganteng, aku suruh baca surat Yusuf supaya anakmu beriman macam Nabi Yusuf. Ditarik bajunya oleh Zulaikha dari belakang, tetap dia tak mau. Itu maksudku. Oh, jadi anak saya ini hitam. Laki kau mana? Mas, tenis dulu. Ini sebentar mas. Come here, Muhammad. Ini suami saya Pak Kiai. Sama lah. Buah tak akan mungkin jauh jatuh dari pohonnya, kecuali kalau jatuh ke sungai atau dilarikan burung. Oleh sebab itu tak ada guna cantik, ganteng, rupawan kalau tidak takut kepada Allah. Khawatir tak ketemu jodoh, usaha tawakal. Khawatir istri tak hamil, usaha tawakal. Khawatir anak tangannya cacat, telinganya cacat, tak sempurna, usaha tawakal. Kalau ternyata tak sesuai harapan, tak, jangan sampai kurang usaha. Masuk yang keempat, khawatir nanti melahirkannya susah. Khawatir nanti tak lahir-lahir 24 jam meninggal dunia. Khawatir tak keluar dibelah sesar. Takut, cemas. Lagi-lagi usaha. Tanya kepada makcik, pakcik, tanya kepada ibu-ibu yang sudah punya anak. Anak ibu berapa? Anak ibu berapa? Do re mi fa sol la si do, la sol fa mi re do. Susah melahirkan tubuh? Tak susah. Asal batu aku lahir. Macam mana caranya bu? Jangan banyak makan nasi, jangan banyak makan daun ubi, jangan banyak tidur siang. Kalau bayi itu besar, keluarnya payah. Kalau lebih sekian kilo, perut dibolah. Tanya orang-orang tua, tanya dokter. Bu dokter, gimana kehamilan saya? Kita cek dulu darahnya ya. Oh, ibu ada penyakit diabetes ya? Iya, ini gula. Orang yang kena gula, nanti anaknya besar. Kalau besar mesti dioperasi. Jadi kalau gitu gimana? Ini harus kita injeksi suntik. Nanti umur 38 minggu tak sampai 40 dia mesti keluar. Karena kalau sampai 40 dia besar. Tahu juga Pak Ustaz? Tahu. Kita kan banyak kawan kita dokter-dokter bercerita tentang itu. Jamaah kita ada. Apa maknanya? Jangan sampai kurang usaha. Pakai lidah, tanya-tanya. Jangan asik menonton infotainment pagi, infotainment siang, infotainment malam, WhatsApp, tapi tak bermanfaat. Boleh nonton YouTube, boleh tonton YouTube, tonton YouTube. Cara melahirkan mudah, enter. Banyak-banyak minum oli, biar licin gitu dia. Disuruh banyak minum minyak zaitun, masak pakai minyak zaitun. Ada orang pergi haji umroh titip minyak zaitun ya, nanti masak telur ayam zaitun, pakai sambal belacan zaitun, mau tidur malam tuangkan zaitun untuk memudahkan. Ini namanya usaha. Setelah lengkap usaha, bertanya pada emak-emak tua, bertanya pada dokter-dokter. Setelah itu doa, habis itu tawakal. Akhirnya betul dimudahkan Allah lahir anak. Takut cemas jodoh, usaha tawakal. Takut tak bisa hamil, usaha tawakal. Takut anak cacat, usaha tawakal. Takut tak bisa lahir, usaha tawakal. Alhamdulillah lahirlah anak yang soleh, bukan somat.
Dah, sekarang yang kelima, khawatir tak bisa mengakikahkan anak karena tak ada rezeki. Yang paling bagus akikah tuh umur 7 hari. Tak ada duit Pak Ustaz, 14. Tak ada duit 14, 21 pun tak ada. Rumah kontrakan belum membayar, kredit motor belum membayar, hutang besar. Stop, jangan cerita, aku tak sampai hati dengar. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Tidak ada ulama yang mewajibkan akikah. Akikah itu hukumnya sunat muakkad. Yang sudah akikah, alhamdulillah. Yang belum akikah, tidak masalah. Ingin akikah, balik dari sini beli kambing. Undang saya, nanti saya datang makan siang. Tapi kalau ibu yang sudah 40-50 mau akikah nanti, akikah saja, jangan minta cukur rambut pula. Akikah saja, jangan minta ganti nama. Akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayano. Kepada Ustaz Somad dipersilakan masuk ke dalam rumah. Disangka cucu dia ayun, nenek itu duduk. Rupanya kalau rezeki itu ada di badan, tak pun kecil akikah, tua pun bisa juga. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Kalau tak ada tuah di badan, intan di tangan melayang ke tepi jalan. Usaha, tawakal. Maka jangan pernah berkecil hati. Berapa banyak orang yang dulu kecil tak bisa akikah, tapi dia balaskan sakit hatinya. Sekarang setiap ada anak orang akikah, dia nyumbang kambing. Dulu waktu anaknya sunat anaknya khitan masal karena tak ada duit. Sekarang setiap nampaknya ada anak orang tak bersunat, kasih duit. Sunatkan. Kau anakmu belum bersunat? Anakku sudah. Terus lakiku belum bersunat. Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran, khitan masal. Ini sekarang yang paling berat dalam rumah tangga, yaitu masalah rezeki. Tapi bagi orang yang berusaha, bertawakal, ibu pandai apa? Pandai buat pisang goreng. Serak-serakkan coklat di situ. Pisang goreng rasa coklat nomor 2 di dunia. Buat besar-besar balihonya. Berapalah buat baleho? Tanya sama caleg-caleg. Pisang goreng rasa coklat nomor 2 di dunia. Semua orang singgah mencoba. Makannya biasa aja rasanya. Sini sunat. Sini. Kau bilang ini nomor 2 di dunia. Kenapa rasanya biasa aja? Yang rasanya enak itu nomor 1. Aku kan bilang nomor 2. Betul kan? Apa kau marah? Bapak kebetulan pula pandai membuat ukiran patung. Tak boleh, karena kalau kau buat ukiran patung diletakkan di rumah, nanti rumah itu tak masuk malaikat. Tapi setelah ibu mengaji, bang, abang pandai buat ukiran, pandai. Tapi aku buat patung, jangan lagi buat patung bang, buat ukiran kaligrafi. Pergi dia ke dalam hutan-hutan bakau, dicarinya ke akar-akar kayu, dibuatnya ukiran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Foto, masukkan ke internet. Anda minat ukiran kayu bakau, takdir ayat kursi, beri, dapatkan segera, hanya di Batam, standar internasional, dekat dari Singapura. Apakah dia bohong? Tidak, Batam memang dekat dari Singapura kan? Bukan ukiran itu yang dibilang dekat, Batam dekat dari Singapura. Rezeki kuasa Allah, tapi harus ada usaha. Ini memang ditakdirkan ini untuk saya.
Memang sudah tertulis ini untuk saya. Tiga-tiga ini untuk saya. Betul? Ini untuk saya. Tapi kalau saya tak berusaha, saya buka aja mulut. Mau masuk ke dalam? Harus tangan digerakkan, dibuka tutupnya, didekatkan ke mulut. Bismillah. Setelah diminum baru tahu rupanya banyak yang puasa sunnah. Ustadz yang dulu ngajak kami puasa, maka kami puasa. Ustadz sekarang kenapa tak puasa? Saya musafir. Harus ada usaha dan doa. Ikan di tengah laut, ikan sembilang. Betul? Ikan sembilang bertelur, mengeluarkan telur ikan, menyembur anak ikan sembilang 100.000 ekor. Salah satu ikan yang keluar itu tertulis di badannya, ikan punya Abdul Somad. Allah menetapkan ikan sembilang itu memang untuk Abdul Somad. Tak mungkin Abdul Somad makan ikan sembilang karena dia tinggal di Pekanbaru, Riau Daratan. Apa kata orang? Ustaz Somad makan ikan sembilang? Mustahil. Tak mungkin. Tapi Allah mengatakan kau makan ikan sembilang. Apa yang terjadi? Jadwal Ustaz Somad ceramah di Batam. Diundang. Ikan ini dipancing orang, habis. Ikan ini ditangkap orang, habis. Ikan ini ditabrak kapal, mati. Ikan ini kena baling-baling, habis. Ikan ini kena racun. Tapi ikan Abdul Somad selamat. Pas mau dipancing orang, kena pukat harimau, tak kena. Karena ikan itu memang untuk Abdul. Sampai akhirnya adalah nelayan tua di tepi Batam memancing. Terpancingnya ikan Abdul Somad tadi. Abdul Somad sampai ke rumah, disuruhnya bininya motong ikan tadi besar, VVIP, very very important ikan. Potong ikan, gulai. Apa kata si ibu? Pak, anak kita menangis. Kenapa nangis? Belum bayar uang sekolah, tak boleh masuk ujian. Jadi gimana? Ikan ini tak usah kita potong, kita jual aja, lumayan untuk bayar uang sekolah. Jual lah kalau gitu. Dijual, dibeli sama pejabat Kepri, karena pejabat suka makan ikan. Dibawa pulang, cincang, dipotong, digulai sama ibu pejabat. Dia tak gulai, bininya aja. Namanya gulai tunjuk, karena dia nunjuk aja. Bawangnya campur. Tapi pas orang nanya, enak masakan ibu ya? Entah siapa mau masak. Nah, itu dia tunjuk. Akhirnya Ustaz Somad pun duduklah bersama pejabat-pejabat tadi. Ikan ini dimasak untuk siapa? Untuk suaminya, untuk pejabat. Tapi kalau pejabat-pejabat duduk sama Ustaz, siapa duluan makan? Apa kata pejabat? Ustaz silakan Ustaz. Ustaz duluan. Ustaz Somad mengambil sendok, di sendoknya pas ikan yang ada nama dia. Masuk ke piring. Pejabat tuh telur ayam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Karena Allah sudah menetapkan bahwa ikan sembilang itu akan masuk ke dalam perut. Tengok bagaimana Allah mengatur rezeki. Tapi jangan gara-gara cerita ini ibu balik tidur, bapak tak bekerja, besok dibangunkan ibu, bang abang tak kerja. Kalau memang sudah ditetapkan Allah, dia akan kafir. Besok kalau ada bapak yang tak mau kerja gara-gara mendengar ceramah ini, ibu jangan marah, jangan ibu mengamuk. Inilah gara-gara ceramah Ustaz Somad nih. Somad efek namanya nih.
marah. Tak usah marah. Kalau dia tak mau pergi kerja, memancing, tak kerja jualan, tak kerja ke kantor, diam. Jadi abang tak mau kerja cari duit? Tidak. Kalau sudah ditetapkan Allah pasti datang. Iyalah bang. Nanti jam 1 dia kan lapar kan? Bangun dia, Adinda, mana masakan makan siang? Bang, kalau sudah ditetapkan Allah pasti ada. Orang yang berakal-akal mesti kita ajar pakai akal. Betuahnya bapak dapat istri yang tahu tentang tawakal. Bapak pergi pagi pulang petang, pulang tak bawa apa-apa. Apa kata ibu? Bang, aku sabar karena aku tengok kau sudah kau usaha dan tawakal. Inilah takdir kita. Beruntung ibu-ibu yang dapat bapak yang bertawakal. Maka judul hari ini memang luar biasa. Tawakal dalam rumah tangga. Tawakal belum dapat jodoh, tawakal setelah istri hamil, tawakal ketika akan melahirkan, tawakal tentang rezeki dalam rumah tangga. 5 menit lagi. Kenapa sebelum waktu habis sudah diterbangkan kertas? Ini termasuk usaha dan tawakal. Apalagi berikutnya? Mulailah tua, setelah menikah, punya anak-anak besar, mulailah tua. Takut nanti habis pensiun makan apa? Akhirnya maaf, korupsi, nepotisme, makan sogok. Orang yang makan haram, orang yang makan sogok, orang yang makan riswah, pokok pangkalnya adalah karena kurangnya usaha dan tawakal. Gaji tabung sikit-sikit, buka rumah kos. Alhamdulillah Ustaz Somad, sudah saya siapkan rumah kos-kosan dekat kampus supaya anak-anak bisa. Banyak bu, ya 100 pintu lah Pak Ustaz. Banyak tuh bu, pintunya aja baru Ustaz. Dinding, tiang, lantai belum ada lagi. Rupanya memang usaha dia jual kosen pintu. Patutlah banyak pintu. Ini hanya usaha-usaha, tapi kejelasannya Allah. Yang penting kita minta itu rezekinya barokah. Ada orang gaji suaminya sebulan 5 juta cuman, tapi bisa dia nabung, bisa umroh, bisa pengajian, bisa beli semen untuk sekolah tahfiz Al-Bahjah. Ada pula yang sebulan 50 juta, shopping sekali, sabu-sabu, narkoba, habis. Orang minum es cendol, dia minum pil anjing gila. Orang berkipas ini ya, orang berkipas ini, dia tidak kipas tuh jam kepala dia ber. Dugem, duduk sambil gemetar, kena penyakit takau. Na'udzubillah. Makanya penting kita ini berkah hidup sampai tua. Lalu kemudian apalah yang dicari dalam hidup ini? Pergi sana, pergi sini. Yang dicari tak lain tak bukan adalah ridho Allah subhanahu. Anak tinggal di Batam, kota metropolitan, segitiga emas. Indonesia, Johor Malaysia, Singapura, segitiga emas. Sijori, Singapura, Johor, Riau, Riau Kepulauan. Ini bisnis luar biasa. Orang berlomba-lomba mau tinggal di sini. Tapi godaan juga luar biasa. Di mana dulu orang beli tas kulit? Di Batam. Di mana dulu orang mau jalan-jalan? Ke Batam. Di mana orang mau bisnis? Ke Batam. Batam menjadi pusat perhatian. Di mana ada gula, di situ ada semut. Tapi jangan lupa peredaran narkoba juga, prostitusi juga. Takut anak kena HIV/AIDS, takut anak kena penyakit, takut anak kena sabu-sabu, takut anak kena penyakit liberal, sekuler, komunis, PKI. Mesti ada usaha. Masukkan ke pondok pesantren, masukkan ke sekolah tahfiz, masukkan. Berapa ibu? Kira-kira yang hadir ini berapa ibu-ibu? Ada 1000. Anggap aja lah 1000 karena kita lama berkawan, 1000 aja lah. 1000 anaknya 2.
berarti 2000. Bercabang dalam kepala ibu. Khawatir anak perempuan takut maaf cakap hamil, anak laki-laki takut kepalanya bengkak tawuran. Bercabang lagi, awak udah tua, laki pula takut diambil pelakor. Ini kalau diturutkan kacau kepala nih. Makanya gulai pun rasanya macam-macam, rupanya salah bubuh dalam. Semua mau dipikirkan kepala. Kepala ini kecil. Inilah kepala yang mau dimasukkan ke dalam kepala ini dunia. Dunia beserta isinya mau masuk kepala, meletuplah dia, pam, pecah pembuluh darah. Tak ada usaha selain daripada berusaha. Masukkan anak ke pondok pesantren, ikut majelis taklim, zikir menenangkan hati. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub. Tuan Guru Buya Yahya masih mau lagi datang menjenguk ibu-ibu ke Batam? Sebulan berapa kali? Datang Bu, beruntung bertuah kalian di Batam. Kami di Pekanbaru beliau tak ada datang. Kami di Riau 5,7 juta, tak ada beliau datang. Di Kepri cuma 2 sekian juta, mau dia datang. Siapa yang bertuah? Orang Riau apa orang Kepri? Kata orang Kepri. Mendatang pengajian, datang, duduk, diam, dengar, zikir, solawat. Saya tadi di dalam, kenapa tak berhenti ibu-ibu itu bersolawat? Ustaz belum keluar. Keluar Ustaz baru dia berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Maka tak ada usaha menjaga anak-anak kita ini setelah kita masukkan ke pondok pesantren, daftarkan ke Al-Bahjah, daftarkan. Setelah itu bertawakal. Jangan hanya duduk di tikar sembahyang berdoa, ya Allah berikan aku anak yang saleh. Anakmu di mana? Aku tak tahu, kuserahkan aja sama Allah. Mana bisa? Mulut ibu mesti tak berhenti. Kau pergi kemana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Jalan sama siapa? Macam mesin pompong rusak. Kalau ibu-ibu berhenti merepet, ibu-ibu berhenti ngomong, kiamat sudah terjadi dalam rumah tangga. Kenapa Ustaz selalu bilang ibu? Karena anak itu numpang di perut ibu 9 bulan 10 hari. Betul? Ada anak ibu yang numpang di perut bapak. Setelah lahir ibu susukan 2 tahun. Betul? Yang tak nyusukan anak jangan bilang betul. Yang nyusukan anak, yang ini disusukannya ke kaleng. Makanya anak balik pulang sekolah bukan di peluknya maknya, peluk mama, peluknya kaleng. Oleh sebab itu maka ini usaha-usaha kita sampai pada akhirnya setelah anak ini kita didik selamat, kita pun juga berusaha. Nikah sudah, punya anak sudah, rezeki sudah, sampai tua sehat sudah, tetap ada usaha untuk husnul. Usahanya apa? Panggil anak-anak, sini nak. Nanti kalau ayah mati, kalau emak mati, engkau yang membisikkan ke telinga la ilaha. Usahanya tiap hari berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menengok masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lagu yang didengarkan lagu zikir mengingatkan Allah. Sinetron yang ditonton sinetron yang mengingatkan pada Allah. YouTube yang dilihat YouTube yang mengingatkan kepada Allah. Berkawan sama kawan-kawan yang mengingatkan kepada Allah. Setelah itu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Setelah itu tawakallah pada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pas jam 10 lewat 3. Saya mulai tadi jam 9, habis jam 10. Sesuai dengan judul tawakal dalam rumah tangga.
jam 10. Habis itu baru kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya terjebak. Anda pula main jebak-jebak. Saya terjebak dalam dosa LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Sebenarnya saya pengen berubah, tapi pasangan saya mengancam mau menyantet, mau mendukunin saya. Dosamu sudah bertambah. Pertama, kau LGBT tak mau berubah. Yang kedua, kau percaya pula sekarang sama dukun. Jangan percaya sama dukun, saudaraku. Ini pasangan LGBT-mu ini kau lepaskan. LGBT setan umat Nabi Lut, berhenti. Kalau dia tetap mengancam, nih Pak Kapolsek ada. Habis acara ini jumpai saya, biasa kenalkan sama Pak Kapolsek. Macam-macam dia, kita habisin. Kalau dia nanti menyantet engkau pakai dukun, kau baca kul wallah 3 kali, kul abil falak sekali, kul a'udzu binnas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali, hembuskan ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala, ke badan sebelum tidur malam, habis sholat subuh pagi, berkawan sama majelis ta'lim, banyak-banyak berzikir. Bismillah, ku sebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Dekati pengajian ustaz-ustaz, hadiri pengajian qari-qari, perbaiki tahsin bacaan Al-Quran, dekatkan diri pada Allah. Insya Allah kau akan selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Jangan takut saudaraku, jangan kau takut pada pasanganmu yang jahat itu, jangan kau takut pada dukun santetnya. Semuanya akan kita habisi, sama dukun-dukunnya, sama jin-jinnya, sama hantu-hantunya sekalian. Takbir. Kalau kita merasa kecil, setan itu besar. Kalau kita bertakbir membesarkan Allah, setan itu mengecil sampai sebesar lalat hinggap di ujung hidung. Itu hadis Nabi. Tasahara syaitan, setan mengecil hatta tasira ka'annaha dzubabah, sampai dia sebesar lalat. Makanya kita selalu membesarkan takbir. Lari setan, tukang langgang, tukang. Saya punya anak perempuan umur 10 tahun, kelas 3 SD, sudah balik. Bagaimana dengan umur yang kecil itu sudah menanggung dosa-dosanya, Ustaz? Motivasi yang bagaimana mengarahkan yang baik untuk anak saya? Rufi'al qalam an thalathatin, ada 3 yang penanya tidak mencatat. Ini kertas amal, ini pena mencatat, tapi ada penanya menggantung tidak mencatat. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun tidur. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Anak ini 10 tahun. Oh kok cepat sekali Pak Ustaz? Dalam fikih perempuan maaf cakap paling cepat menstruasi 9 tahun. Laki-laki karena faktor makanan, karena faktor pergaulan, karena faktor tontonan, maka ini tanggung jawab kita. Kira-kira mana yang lebih besar tanggung jawabnya? Emak saya terhadap saya atau emak-emak sekarang terhadap anak-anaknya? Ibu-ibu sekarang tanggung jawab lebih besar. Maka anak ini bawa ke masjid, surau langgar musola, tamat nanti dia SD masukkan pesantren. Sekarang kontrol, masuk ke kamarnya, tengok tontonannya, tengok bacaannya. HP-nya hanya boleh buka jam sekian. Kau dari jam sekian sampai sekian belajar, HP tak boleh. HP simpan. Iya mak, buka pintu, tengok dia sudah belajar. Bukan pintu belajar. Rupanya HP digantungnya pakai tali. Asal mak datang naik ke atas.
Ada orang ngirim videonya ke saya. Ibu dapat juga? Sama, senasib kita. Ada pelaksanaan senam sehat yang sering diadakan di tempat umum, terbuka, ditonton mayoritas pesertanya ibu-ibu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ini bukan senam sehat, ini senam sakit. Karena instruktur yang di depan itu pakai baju sempit. Pegawai yang menengok di belakang laki-laki jantan hanya bergoyang kepala aja. Teng 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 teng. Makin senam makin sakit, badan sakit, utak sakit. Menengok instruktur senam meleleh air liur, menengok bini meleleh air mata. Hai kepala dinas, hai pejabat kantor, perlu kusampaikan pada kalian semua, bawalah instruktur senam laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan, pakai training menutup aurat, bajunya longgar. Berapa lama kau jadi pejabat? Kau akan dituntut di hadapan Allah SWT. Sudah kusampaikan ya Allah. Nanti kalau ditanya di padang mahsyar, kenapa kau kepala dinas, kepala badan, kepala kantor membiarkan pegawai matanya liar menengok instruktur senam? Karena Ustadz Somad tak pernah nyampaikan. Sudah kusampaikan. Potong nanti videonya pendek, like and share, kirim ke kepala dinas, kepala kantor. Ustadz tak takut kalau mereka tersinggung marah. Apa takutkan? Marah dia sama saya, tak apa-apa. Nanti kalau Ustadz tak diundangnya ceramah, saya masih penuh sampai 2020. Saya punya utang pada perusahaan tempat saya kerja waktu masih muda. Berarti apa kalau tua? Sekitar 15 tahun yang lalu. Sekarang perusahaan itu sudah tak ada. Saya takut Ustaz, hutang saya itu jadi dosa. Kemana saya bayarkan hutang saya ini? Kira-kira 15 tahun yang lalu berarti tahun 2004. Utang ibu 2004 itu berapa? Sejuta. Sejuta 2004 itu berapa gram emas? Sekarang kalau sejuta berapa gram? 2 gram. Karena 1 gram 500.000. 15 tahun yang lalu tak sama. 20 gram. Banyak. Patoklah 2005 harga emas waktu itu 200.000 1 gram. Berarti kalau sejuta 5 gram. Maka yang dipakai harga emas atau duit sekarang? Harga emas. Karena duit tak bernilai. Duit itu kertas, tak ada nilainya. Yang ada nilainya emas. Maka bayarlah 5 gram 500, sejuta, 1.500, 2 juta, 2 juta setengah. Ambil duit 2 juta setengah, serahkan ke sekolah tahfiz Al-Bahjah untuk beli semen. Niatnya bukan niat sedekah, tapi mengembalikan uang umat kepada umat. Yang pula nanti minta foto penyerahan bantuan. Foto, rupanya membayar utang. Niatnya bukan niat sedekah, tapi niatnya mengembalikan duit umat kepada Jangan bagikan ke adik, jangan bagikan ke mak. Dia tak boleh ke satu orang, tapi untuk lembaga umat. Pondok tahfiz ini lembaga umat. Tapi Buya Yahya biasanya begini-gini tak mau terima. Zakat dia tak mau terima. Kenapa? Dia takut anak-anak hafal Quran rusak. Kalau tak mau Al-Bahjah terima, serahkan ke fakir miskin, anak yatim, panti jompo, ke panti asuhan, serahkan. Tapi tanya dulu, kalau mau terima kasih, kalau tak mau serahkan ke yang lain. Ke Ustadz Somad, jangan, duit saya banyak. Sombong kan? Bagaimana sikap anak menyikapi ikhwan yang ingin menjalankan sunnah Rasul? Mau bersunat dia, mau menikah, namun ikhwannya belum dikatakan calon imam yang baik.
Namun ikhwannya bilang kalau ikhwannya mau berubah, tolong pencerahannya Pak Ustaz. Saya tak bisa menjawab karena tak kenal saya mana orangnya. Tapi katanya dia mau berubah. Mau dia sebelum ini pakai celana pendek, mau dia pakai celana panjang. Sebelum ini dia tak sholat, mau dia sholat. Dia sudah mau berubah, itu sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan dia termasuk pemuda yang hijrah. Nah, nanti mudah-mudahan didoakan, suruh dia datang. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, bukan cuma pandai WA, bukan cuma pandai miss call, datang ke rumah, jumpai bapakku, pinang dengan bismillah dan segenggam berlian. Ustadz, saya dulu pernah tak boleh dibaca, kena sensor. Saya dulu pernah melakukan hubungan haram. Saya juga dulu gemar mengumbar aurat. Sekarang saya sadar, telah saya lakukan waktu itu adalah dosa. Sekarang saya niat hijrah semata-mata karena ingin mencari ridha Allah. Sekarang saya berpakaian menutup aurat. Tapi mengapa mereka memandang saya masih buruk di mata mereka, Pak Ustaz? Apakah Allah akan mengampuni saya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain daripada itu. Dosa hubungan tak baik, dosa membuka aurat, Allah mengampunkan dosamu saudariku, saudaraku. Adapun omongan orang yang tak berhenti, alah jilbabnya pencitraan, alah pura-pura aja, alah kepala bertutup hati berbulu. Jangan pedulikan. Anjing menggonggong kafilah. Jangan terlalu banyak mementingkan cakap orang sampai lupa pada tujuan. Engkau mau kemana? Mau ke Masjid Agung Batam. Kau mau kemana? Mau pengajian Al-Bahjah. Karena sibuk memikirkan cakap orang sampai habis pengajian baru sampai. Udah jam 10.30 baru sampai. Orang udah pulang. Kenapa kau lambat? Itulah gara-gara ngobrol di jalan tadi. Tujuanmu ingin mencari ridha Allah, tapi yang kau cari ridha Roma. Yang kau cari ridha manusia. Gara-gara mencari ridha manusia sampai tak sampai mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Orang yang mengejekmu itu kau doakan saja dia supaya dapat hidayah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukumnya orang tua perempuan merokok? Merokok itu hukumnya kata Mufti Saudi Arabia haram. Kata Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Kata Muhammadiyah haram. Kata Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua renta khawatir mati pas sedang menarik. Bagi anak kecil. Adapun bagi orang yang sehat tak sampai haram tapi makruh. Hukumnya dua. Yang satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh. Nah, ibu tua mak kau tadi merokok, dia masuk kemana ya? Mungkin dia makruh. Mak, kenapa mak merokok? Macam makan jengkol aja nih gitu. Bau mak, aku makan tembakau, kau makan petai, adik beradiknya juga saja. Tapi kalau bisa saya nasihatkan, hai bapak-bapak, ibu-ibu, berhentilah merokok. Duitnya itu disimpan bisa untuk kurban, bisa untuk, saya kan menyediakan lapangan kerja Pak Ustaz. Kalau saya tak merokok, berapa pegawai pabrik rokok yang berhenti? Tapi mudaratnya juga luar biasa. Dulu dibungkus rokok itu tertulis
rokok dapat menyebabkan impotensi, guguran kehamilan, dan penyakit. Dulu gitu lembut, sekarang berubah, rokok membunuhmu. Nanti kalau tak berhenti juga keluar tulisan baru, mampuslah kau. Dulu tak ada gambar-gambar, sekarang ada gambar kanker bibir. Nah, rokok dapat menyebabkan impotensi, keguguran kehamilan. Kok kenapa merokok? Tengok tulisan, rokok dapat. Ustaz, yang menyebabkan penyakit itu kalau rokok dapat, kalau rokok beli tidak. Pandai pula dia menjawab. Anak saya yang bungsu belum nikah. Putri saya itu mohon didoakan oleh Ustaz Somad, karena dia tak dapat hadir di sini. Semoga jodohnya cepat. Tidak cuma anak ibu, semua yang gadis-gadis yang lajang-lajang kita doakan supaya jodohnya cepat. Banyak. Itu yang menyaut amin tadi yang belum nikah semua tuh. Oh, banyak. Banyak Pak, sementara kita sedikit ini. Pak sampai satu orang. Assalamualaikum wawa. Wow, 2 biji. Tak boleh disingkat-singkat. Ini bukan bahasa Indonesia. Yang boleh disingkat itu Assalamualaikum WRWB. Kalau bahasa Arab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad SAW tak boleh. Kalau huruf Latin ya, bahasa Arab Muhammad Sod tak boleh. Sallallahu alaihi, karena tulisan itu juga zikir, doa, dan sholawat. Assalamualaikum wawa. Apa salahnya tulis warahmatullahi wabarakatuh? Nanti saya khawatir kalau kau menulis Assalamualaikum wawa, yang membalas wawawa. Karena dia membalas waalaikumsalam warahmatullah, akan gawat gitu itu. Asik main singkat-singkat aja. Semoga Pak Ustadz dilindungi Allah, amin, dimanapun berada. Pak Ustadz, saya salah satu orang tua yang anaknya mondok. Alhamdulillah. Ibu yang sudah memondokkan anak berpisah dengan anak. Oh, dibuka kamar menengok tempat tidurnya disampan. Menengok bantalnya, oh nah. Menengok tempat duduk dia biasa makan, menangis. Sampai ke pesantrennya lebih kuat lagi menangis. Bulan pertama ditengok kasur tipis, bulan kedua hilang. Luar biasa ibu-ibu yang berani meletakkan anak ke pesantren. Mudah-mudahan ibu surga balasan ibu. Lebih baik ibu menangis sekarang daripada menangis 10 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Makanya kalau melepas anak ke pesantren, tepuk bahunya, cium dia, baik-baik kau belajar ya nak, jangan menangis. Jangan. Kuatkan. Kalau ada paralon salurannya sumbat. Kuatkan kau belajar sini nak, belajar. Begitu udah keluar dari pintu gerbang, pantailah, awas. Jangan dilepas anak dengan tetesan air. 4 tahun saya di Kairo, 2 tahun di Maroko. Pekak telinga saya ini, tak pernah mak saya bilang rindu. Sekali pun tak pernah dia bilang aku rindu sama kau nak, tak pernah. Setelah pulang baru saya tanya, mak, aku 4 tahun di Kairo, 2 tahun di Maroko, kenapa mak tak pernah bilang rindu? Kalau ku bilang rindu, kau balik.
Aku ingin kau tegar menjadi anak laki-laki. Aku ingin kau menjadi anak yang laki-laki gagah perkasa. Sekarang banyak anak laki-laki melo. Orang ngotot toga, oh laki-laki. Sebenarnya eknya perempuan. Cuman terjebak di tubuh laki-laki. Hantu kan gimana ya? Didik dia menjadi anak laki-laki yang perkasa. Takbir. Dah jelas. Tausiah 1 jam, menjawab pertanyaan setengah jam. 90 menit kebersamaan kita ini mudah-mudahan bernilai amal soleh. Tak ada gunanya ngaji kalau tidak diamalkan. Setelah pengajian ini ibu lebih banyak berusaha, lebih banyak berdoa, lebih banyak bertawakal. Usaha habis itu tenangkan hati, serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Silakan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Jadikan orang-orang kami menjadi orang-orang yang bertawakal kepadamu ya Allah. Waj'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang-orang yang tulus ikhlas beramal karena Engkau ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik hidayah dalam hati kami agar kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridai ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyiatik ma ya'ulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami sehingga takut itu menjadi dinding terhadap perbuatan maksiat. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami, dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah yang menimpa kami ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Kau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh ya Allah. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Kau takdirkan kami harus mati malam ini, biarlah kematian itu sebagai peristirahatan dari segala dosa ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Dosa-dosa kami di masa lalu ampunkan ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Utang piutang kami tolong kami supaya jangan terjebak dalam riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Makcik kami, pakcik kami, saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Datuk nenek bapak ibu yang sudah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Anak lajang kami, adik kami, anak gadis kami, jumpakan dengan jodohnya, mudahkan ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Saudara kami yang sudah lama menikah belum juga punya anak, berikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak keturunan kami anak-anak para penghafal Al-Quran ya Allah. Waj'alna minal munfiqina fi sabilik. Jadikan kami ringan berinfak bersedekah untuk pondok tahfiz Quran dalam menolong agamamu ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki yang Kau titipkan pada kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, para kiai, alim ulama. Hadir pula bersama kita pagi ini Bapak Senator, Abangda, Kakanda, Hardihud, Doktor, ibu-ibu yang punya acara kita hari ini. Bapak-bapak ini menumpang saja semuanya. Majelis Ta'lim Al-Bahjah, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita tawakal dalam rumah tangga. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendaraanku yang di luar itu, ontaku, kudaku, aqiluha wa atawakal am utliquha wa atawakal. Aku tambatkan dulu ke pohon korma, ikatkan dulu talinya, baru bertawakal, atau lepaskan saja baru bertawakal. Kata Nabi, iktilha, ikat dulu baru tawakal. Inilah konsep tawakal. Apa maknanya? Ikat dulu baru bertawakal. Apa maknanya? Usaha dulu. Setelah usaha baru bertawakal. Motor ibu yang di luar tadi sudah dikunci, baru tawakal. Jangan kuncinya ditinggal masuk ke dalam. Kalau ada orang yang kuncinya ditinggal di stang masuk ke dalam, apa namanya? Sodakoh. Kuncinya, stangnya dikunci. Beli satu gembok, rantainya dikunci. Beli rantai besi kecil, ban depan kunci. Beli rantai agak besar, ban belakang kunci, ikatkan, tambatkan ke pohon yang ada di taman. Pas pulang dari sini, pohon itu digergaji orang. Berarti sudah takdir. Itu baru takdir. Jangan motornya dilepas, tidak dikunci, kuncinya ditinggal stang, lalu kemudian beli kangkung, ngobrolnya 2 jam. Buka beranak begitu, tengok hilang. Pulang ke rumah suami nanya, mana motor kita? Sabar ya bang, takdir. Kira-kira sampai di sini sudah paham tentang makna tawakal ya bu? Saya rasanya tidak menceramahi ibu-ibu, dan saya tidak pernah merasa menceramahi emak-emak. Karena apa? Karena saya dari kecil kalau sholat Jumat pulang disuruh emak saya cerita apa isi khutbah tadi.
Jadi sekarang ini seolah-olah saya sedang bercerita dengan emak saya apa yang kau pelajari di Mesir dulu. Nah sekarang saya cerita aja. Jadi ibu-ibu jangan merasa digurui oleh Ustaz Abdul Somad. Kalau berguru sama Buya Yahya, kalau sama Ustaz Somad dengar-dengar cerita aja. Itulah makna tawakal. Jadi nanti kalau bapak nanti di rumah nanya ibu, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi mak? Kata Ustaz Somad begini ceritanya pak. Bentar ya, aku ambil MP3-nya. Itu juga bagian dari tawakal. Bawa HP, rekam, beli kamera, pasang pakai tiang, ambil pena, catat, tulis. Setelah pulang ingat, baru namanya tawakal. Kamera tak dibawa, HP tak hidup, pena tak nulis, ya hilang. Al ilmu saydun, ilmu itu binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu, tulisan itu tali pengikatnya. Ilmu yang saya sampaikan ini kelinci yang liar, ilmu yang saya sampaikan ini rusa yang liar. Tulisan adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil ibalil wasiqah, ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Oh, Ustaz nyindir kami yang nggak nulis ya? Hah? Saya tak pandai sindir menyindir. Bukan saya ngatakan ceramah saya ini mesti ditulis. Ibu kenapa nggak nulis? Ibu kenapa nggak nulis? Kita bukan anak TK. Kenapa nggak tulis? Kami tak perlu nulis Pak Ustadz. Itu zaman pengajian wirid yasin jadul. Kami sekarang tak nulis. Kami sudah punya tim IT Al-Bahjah. Itulah kerennya takbir. Kenapa Ustadz bertakbir? Supaya tim IT jangan merasa dia besar. Begitu takbir, Ustadz takbir Allah. Jadi kalau dipuji-puji orang, ibu suaminya ganteng ya. Iyalah, ibu suaminya ganteng ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu Allah yang ngirim. Itu jangan dipuji orang, ya memang tak ada yang lebih ganteng daripada dia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setiap pujian kalau tidak disebut nama Allah, kita khawatir kena penyakit ain. Anak dipuji, anaknya lucu ya, alhamdulillah. Makanannya enak ya, alhamdulillah. Ini siapa yang masak? Siapa dulu? Ini kena penyakit ain. Dah, tawakal sudah. Tawakal dalam tahu kan? Dalam, luar, atas, bawah. Rumah tangga. Apakah di Batam nih orang masih berumah pakai tangga? Ini cerita zaman dulu. Karena orang Melayu rumahnya di tepi sungai. Rumah tepi sungai pakai tiang. Kenapa pakai tiang? Karena air pasang surut. Sungai tepi laut, datang air naik turun, maka rumah tadi mesti dipasang tangga. Itulah maka disebut rumah tangga. Saya berapa kali datang ke rumah orang Al-Bahjah, tak ada tangganya. Masuk langsung ke lantai, rumah lantai lah. Ini istilah rumah tangga, artinya ada tiang, ada lantai, ada dinding, ada atap. Bekerja sama antara dinding, tiang, atap, lantai, jadilah dia rumah tangga. Ada laki, ada bini, ada suami, ada istri, ada anak, ada menantu. Itulah yang dimaksud dengan rumah tangga. Judul kita tawakal dalam rumah tangga. Ustaz Somad ceramah tidak boleh keluar dari judul baliho. Kalau keluar ditangkap Panwaslu dan Bawaslu. Dah, makna judul selesai.
Sekarang kita lanjutkan pembahasan. Tawakal yang pertama dalam rumah tangga adalah saat mencari jodoh. Kau kenapa belum nikah? Aku tunggu aja Pak Ustadz. Kalau jodoh takkan kemana. Iya kalau yang datang anak gadis. Kalau nenek-nenek, iya kalau yang datang anak lajang. Kalau atu-atu, makanya tadi kita bahas di awal, seimbang antara usaha dan doa. Jadi yang laki-laki kau berusaha. Ini kan banyak ibu-ibu dari Al-Bahjah. Kau tanyalah Bu, ibu ada anak gadis? Ada. Berapa Bu? 3. Saya ini belum nikah, mohon maaf ya nak. 3 udah disapu angin puting beliung. Ada usaha, dikasih Allah Ta'ala mulut lisan untuk ngomong bicara. Ibu ketua pengajian, iya. Banyak anggotanya Bu? Banyak. Ada yang gadis, mohon maaf deh, ini pengajian mak-mak semua. Yang gadis tak ada, tapi kalau janda ada. Artinya ngomonglah, bicara. Yang laki-laki bicara. Kami ini perempuan Pak Ustadz, kami ini kalau ngomong gitu malu lah Pak Ustadz. Jangan langsung ngomong ke dia, cari orang yang amanah. Tadi waktu ngaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, sejuk hati saya mendengarnya Pak Ustadz. Jangan langsung datang ke Kori, ke saya datang. Ustaz Somad, tolong jangan ceritakan ke yang lainnya Pak Ustadz. Cerita darat tak boleh bawa ke laut. Apa namanya? 4 mata boleh Pak Ustadz, jangan kan 4-3 pun bisa. Apa namanya? Ini Pak Ustadz, saya ingin mencari imam. Mohon maaf, saya sudah menikah. Bukan Ustadz. Kori itu tadi mau Ustadz tanyakan ke dia, dia udah nikah apa belum? Maka saya pun diam-diam saya tanya, ya, Ustadz dah nikah? Tapi baru sekali kan Ustadz? Bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya pada laki-laki? Belum saya jawab. Setiap barang dagangan dibawa orang lain tak laku. Kalaupun laku tak banyak. Tapi kalau yang membawa anak muda yang ganteng wajahnya bercahaya ini laku keras. Maka Khadijah pun heran. Siapa yang membawa barang dagangan ini? Kata Maisarah. Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Kata Maisarah, itu dia yang bawa. Mana dia? Itu dia orang. Ya Allah, itu dia orangnya. Iya, siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maisarah, tolong kau kasih tahu sama dia, mau tak dia nikah sama aku? Maka carilah orang yang amanah, jangan yang ember bocor. Begitu kita minta sama dia, langsung di-share-nya. Ada tadi yang minta, bagi yang suka like and share. Pecahlah cerita tuh, malulah kita. Nanti ditunjuk orang, siapa itu? Itu yang nembak aku kemarin. Yang laki-laki ada usaha mencari perempuan, yang perempuan ada usaha mencari laki-laki. Kalau tak dapat, tidak kecewa. Kenapa? Karena sudah fatawakkalu 'ala Allah. Bertawakkallah pada Allah, serahkan pada Allah. Kalau sudah itu kau serahkan tidak, berarti husnuzon sama Allah. Karena Allah menyediakan yang lebih ganteng, yang lebih tinggi, yang lebih mancung, yang lebih keren daripada yang hitam, pesek, pendek, busuk. Oleh sebab itu maka
Setelah tawakal tak ada lain kecuali percaya, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Oh, itu suami ibu. Ya. Kok bisa ibu nikah sama dia? Itulah yang sudah dikirim Allah untuk aku. Aku beriman kepada takdir Allah. Takdir baik apa takdir buruk, Bu? Takdir buruk. Mana boleh? Allah yang lebih tahu tentang kita, Allah yang lebih mengerti tentang kita. Anak kecil minta pisau, mak minta pisau, mak minta pisau. Jangan main pisau, nanti tanganmu luka. Sedangkan logika emak saja tak bisa ditangkap oleh anak, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang sudah dikirimkan Allah untuk ibu, ibu jaga. Kenapa dulu tidak nikah dengan dia? Padahal dia sekarang rupanya kaya, rupanya sekarang dia hebat, rupanya sekarang. Menurut Allah inilah yang lebih cocok untuk ibu. Makanya pulang nanti namanya salah ibu yang selama ini marah-marah sama bapak. Bang, rupanya kata ustaz tadi memang kaulah yang paling cocok sama aku. Adapun mantan-mantanku yang lama tuh memang tak cocok, bang. Jadi selama ini kau baru sadar? Iya. Ini belum masuk lagi ke dalam. Ini baru pembahasan tentang mencari. Maka ada usaha, setelah usaha tawakal. Ini pokok pangkal yang pertama. Ustadz Somad, saya belum juga dapat lagi Pak Ustadz. Lagunya tiap hari, tiap petang, tiap malam. Kaset tuh sampai auto reverse, tak ganti-ganti. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati. Di masjid tak boleh nyanyi. Nah, oleh sebab itu maka selama ini nahoda ini bingung. Apa kata nahoda? Aku sudah lama mau berlayar, berani aku menghadapi lautan yang luas, tapi bahtera tak nampak. Apa kata bahtera? Ini kapal sudah kokoh dan kuat, tidak siap untuk pergi berlayar ke Pulau Harapan, tapi nahoda tak juga nampak. Kapal bingung mencari nahoda, nahoda bingung mencari kapal. Tapi karena ada usaha dan tawakal, akhirnya dijumpakan Allah. Itu bukan usahamu, itu bukan kerja kerasmu, tapi karena Allah sudah menuliskan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saat itulah ibu akan berkata, bang, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Apa kata si abang? So sweet my darling. Selesai pembahasan yang pertama, 16 menit. Saya insya Allah ceramah sampai sekarang jelas, judulnya jelas, waktunya jelas, mulai jam 9, jam 10 habis, sesuai dengan yang tertulis. Setengah jam. Nih tanya jawab. Materi 1 jam, tanya jawab unlimited. Tulis di kertas. Habis pembahasan pertama, tawakal dalam hal memilih jodoh. Akhirnya setelah pinang meminang, orang Melayu, saya tak tahu adat yang lain, pertemuan pertama merisik. Merisik itu mengintai-intai, kira-kira udah dipinang orang atau belum. Datanglah keluarga menemui keluarga perempuan, petatah petiti pakai pantun, bulung balam, burung merpati. Burung-burung aja habis setengah jam. Habis itu masuk pula buah duku, buah melinjo, habis setengah jam. Lama-lama tuan rumah ini, apa yang mau kau? Burung buah apa yang mau kau tanya? Maksud kami mau naik anak bapak ini udah 2 anaknya udah. Pertama merisik, ternyata dia belum ada yang punya. Meminang, setelah dipinang berinai, setelah itu
berkhatam kaji, setelah itu akad nikah, setelah itu 2 hari 2 malam pesta besar. Itulah makanya orang dulu 7 hari 7 malam, gulai kambing, masak putih, rondang, buat halua, manisan, teh manis, manis. Sekarang dipres hanya 2 jam di hotel. 7 hari 7 malam dulu. Sekarang orang mau masuk kantor bisnis sibuk, akhirnya dipres. Hadiri undangan nikah dari jam 2 sampai jam 4. 2 jam. Lewat sikit udah lain pengantin. Dulu makanan gulai kambing, ayam, sekarang tak ada. Tak makan kambing, kolesterol. Minuman, tak minum teh manis, diabetes. Itu agak kasih air putih aja. Oh, menyindir. Saya sudah minum teh tadi, dan Ustadz ceramah jangan kasih teh, lehernya panas, dikasih air panas, dikasih air gula, hilang suaranya. 5 tahun ceramah macam miti aja lagi. Hebat jamaah Al-Bahjah, kasihnya air putih. Artinya apa? Zaman efisien, tapi jangan lupa nilai-nilai Melayu Islam yang lama tetap dipakai, tetap ada pinang meminang. Jangan meminang anak gadis orang yang sudah dipinang orang lain. Jangan membeli barang yang sudah di DP orang lain. La yahillu limuslimin, la yahillu limuslimin ayyaktiba fawqa khitbati akhih. Jangan meminang yang sudah dipinang orang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Maksud hati kami datang ke rumah Pak Haji mau meminang anak gadis Bapak. Sudah dipinang orang. Berapa kemarin dipinangnya Pak Haji? 100 juta. Gimana kalau saya kasih 150? Oke. Bayangkan sakit hati laki-laki itu. Iya kalau dia laki-laki yang perkasa, tegar. Perempuan yang kau pinang kemarin dikasih bapaknya karena lebih mahal. Tak penting, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah satu hilang. Iya kalau dia tegar. Kalau dia orangnya letoy, begitu. Gimana Pak? Yang udah kupinang, maaf ya dek, ada yang lebih mahal, udah ku ambil. Pergi dia ke jembatan Barelang. Bukan terjun, foto-foto. Mati dia. Oleh sebab itu maka haram hukumnya menerima pinangan. Kalaupun kau suka betul dengan anak gadisnya, tanya baik-baik. Jadi anak bapak, anak Bu Haji udah dipinang orang. Sudah. Adiknya tak ada, dia tinggal di sini. Kemarin tunangannya sampai berapa bulan? Sampai 28 Februari. Hari ini tanggal 4. Berarti 24 hari lagi. Apa doa sama 24 hari itu? Ya Allah, matikanlah calon. Tak boleh. Ya Allah, kalau memang dia milikku, berikanlah. Tapi kalau memang tidak, ya Allah, ratakan dia dengan tanah. Matikan maknya, ayahnya, rumahnya sama calon lakinya itu. Sakit betul laki itu. Tak boleh. Tak boleh mendoakan yang buruk. Aku senang sama anak Bu Haji ini ya Allah, karena jilbabnya panjang. Tapi selama ini aku waktu mau ngomong tuh malu, karena aku belum punya duit, belum punya kerjaan. Sekarang begitu aku datang, rupanya sudah disalib Valentino Rossi. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku tak apa, tapi tolonglah kau ganti dengan yang lebih cantik, yang lebih tinggi. Kasihan tak ibu nengok nasib dia ini. Saya aja kasihan tengok dia. Apalagi ibu-ibu yang hatinya lebih lembut. Di mana dia Pak Ustaz? Tak perlu lah kita ceritakan. Selesai satu pembahasan tawakal ketika mencari
calon. Kira-kira bisa tak manusia ini merubah takdir yang sudah ditetapkan Allah? Bisa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa silahul mukmin. Doa senjatanya orang beriman. Suara saya jelas? Jangan nanti kita ceramah berapi-api, orang udah selesai, Ustadz mohon maaf ya Pak Ustadz ya, apa-apa kata Ustadz tadi. Dah selesai. Setelah nikah, tadi sebelum nikah galau, nikah sama siapa nanti, nikah sama siapa nanti, nikah sama. Tidak ada yang bisa menghilang galau itu kecuali tawakkal ala Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, hatiku pun tenang. Rezekiku yang sudah ditetapkan Allah tak mungkin diambil orang. Air minumku yang sudah ditetapkan Allah tak mungkin diambil qori, karena ini untuk aku. Begitu juga dengan calon istriku yang sudah ditetapkan Allah, mungkinkah diambil orang lain? Tak mungkin diambil orang lain. Allah menetapkannya. Engkau bingung tentang rezekimu, anak rezeki, rumah rezeki, duit rezeki, kendaraan rezeki, air minum rezeki, jodoh. Rezekimu lebih tahu tempatmu daripada engkau tahu tempat rezeki. Di mana makan siang saya siang ini tak tahu saya. Tapi gulai asam pedas itu tahu di mana saya berada. Itulah yang disebut dengan iman. Orang kalau tahu bahwa dia diatur Allah, dia tidak akan pakai pelet. Tak akan pakai pelet. Jadi sekarang banyak nih anak-anak lajang nengok anak gadis. Hai adik, nikah sama abang ya. Apa kucing kurapi? Marah, kecewa, emosi, cinta ditolak, dukun tidak. Coba kalau dia ikut pengajian Al-Bahjah, apa kata dia? Adinda, kau ejek aku tak apa-apa, tapi kau tengok 5 tahun akan datang. Emangnya kenapa bang? Entah, aku pun tak tahu. Dah selesai pembahasan pertama. Galau jodoh di mana? Diselesaikan dengan tawakal. Setelah ketemu akad nikah, di mana akad nikahnya? Di Masjid Agung Batam. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Dah selesaikah gundah gulana risau di hati? Belum. Tadi risau karena belum ketemu jodoh. Setelah ketemu jodoh datang galau yang baru karena orang mulai bertanya, sudah berisi? Sudah ada isi? Sudah ada anak? Sudah ada? Muncul terus pertanyaan. Sebelum ini orang nanya, kau kenapa tak nikah? Kenapa tak nikah? Kenapa belum nikah? Ini kan udah dekat bulan puasa, kenapa belum nikah? Emangnya nanti mau bangun pakai mercon? Setelah menikah muncul pertanyaan baru, kenapa belum punya anak? Kenapa belum punya anak? Galau. Maka naik lagi level kedua, tawakal. Usaha dulu. Bagaimana usahanya? Kau makanlah jus kacang hijau, pergi umroh, titip sama jamaah umroh kurma muda. Kata orang, Ustadz Somad mau umroh ya? Iya. Titip kurma muda ya Pak Ustadz. Untuk apa? Istri saya belum hamil Pak Ustadz. Dari mana kau tahu makan kurma muda bisa hamil? Entah gitu kata orang. Pergilah saya ke Makkah, jumpa saya, tengok orang jual kurma muda. Saya tanya aja, Ta'al ya Ahmad,
Kam ada 5 rial, 10 rial. Dia jual kurma muda. Sudah lama jual kurma muda, sudah lama. Apa betul makan kurma muda ini bisa istri punya anak? Kata dia, sedang biniku belum hamil. Rupanya kurma muda itu mitos saja. Sulitkah bagi Allah membuat binimu hamil? Innama amruhu idza arada